Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu nih Pak bahwa kita memiliki tujuan yang jelas untuk sesi pra-supervisi ini Pak. Bapak, saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak keinginan Bapak? Apakah itu present, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak? Eh, Selamat pagi juga Bu Calia ya. Saya rasa kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu Bu, kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena saya merasa ini area yang masih bisa saya tingkatkan Bu untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam sesi coaching saya Bu. Iya iya baik Pak. Mendengarkan aktif ya Pak ya itu adalah aspek yang sangat penting Pak dalam coaching. Kira-kira bagian mana nanti Pak yang Bapak inginkan untuk saya amati selama sesi coaching berlangsung Pak? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya merespon pernyataan dan pertanyaan dari coach saya Bu. Saya ingin tahu apakah saya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan tanggapan yang baik untuk coach saya Bu. Baik Pak baik. Kira-kira saya akan memperhatikan hal tersebut Pak semuanya. Nanti bagaimana penilaian Bapak itu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif di saat ini Pak? Saya merasa kemampuan mendengarkan aktif saya sudah cukup baik Bu. Namun saya merasa masih ada ya ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal memberikan ruang bagi coach untuk mengutarakan pemikirannya Bu secara lebih jelas. Iya baik Pak baik. Baiklah Pak, saya mengerti kemudian apa sih Pak harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Saya berharap dengan adanya observasi ini Bu, saya akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari Bu mengenai cara saya mendengarkan. Saya juga berharap dapat belajar teknik-teknik baru untuk meningkatkan kualitas mendengarkan saya Bu, sehingga saya bisa lebih efektif dalam membantu coach mencapai tujuannya Bu. Baik Pak, saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang terstruktur dan detail setelah selesai sesi observasi Pak. Mari kita bekerja sama untuk mencapai peningkatan atau meningkatkan yang signifikan dalam kemampuan coaching Bapak. Apakah ada hal lain Pak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan sebelum kita mulai tahap selanjutnya Pak? Saya rasa itu sudah mencakup semuanya Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk membantu saya Bu. Sama-sama Bapak, mari kita mulai sesi coaching ini ya Pak ya. Saya akan mengamati dengan seksama dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Semoga sesi ini nantinya berjalan dengan baik ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Pagi Bu Surya, apa kabarnya hari ini? Pagi Pak Diki, alhamdulillah saya sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Sama-sama Bu, senang sekali bisa membantu Ibu. Jadi apa nih yang Ibu ingin capai dalam sesi coaching ini Bu? Saya ingin menumbuhkan minat baca siswa di sekolah saya Pak. Saat ini minat baca siswa itu masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada prestasi belajar mereka. Baiklah Bu, apakah Ibu sudah memiliki target yang spesifik terkait dengan tujuan ini? Iya Pak, saya ingin meningkatkan rata-rata minat baca siswa itu dari yang 50% menjadi 70% dalam kurun waktu satu semester ini Pak. Oke, 50% ke 70% Bu ya, target yang bagus sekali Bu. Saya yakin Ibu dapat mencapai dengan strategi yang tepat. Menurut Ibu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan minat baca di siswa di sekolah Ibu masih sangat rendah Bu? Menurut saya ada beberapa faktor itu Pak. Pertama, siswa kurang terbiasa membaca karena sering lebih tertarik kepada gadget dan media sosial Pak. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, faktornya yaitu koleksi buku di perpustakaan itu terbatas dan kurang menarik Pak. Jadi yang ketiganya kalau menurut saya faktornya itu adalah guru belum terbiasa mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran di dalam kelas Pak. Oke. Baiklah Bu, coba kita bahas persatu faktor-faktor tadi Bu ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi faktor pertama Bu? Yang pertama saya lakukan, saya
saya sudah mencoba beberapa cara seperti mengadakan lomba baca puisi dan cerpen serta mendirikan pojok baca di beberapa kelas, namun hasilnya masih belum optimal, Pak. Ya. Ya. Bagaimana faktor yang kedua? Kalau yang kedua, saya sudah mengajukan proposal ke sekolah untuk menambah koleksi buku-buku bacaan di perpustakaan. Namun proposal tersebut belum disetujui karena keterbatasan anggaran, Pak. Ya. Iya. Kalau faktor yang ketiga gimana, Bu? Kalau faktor yang ketiga, Pak, saya akan mengikuti beberapa pelatihan. Sudah mengikuti pelatihan. Sudah. Saya sudah kenalkan. Sudah mengikuti beberapa pelatihan tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran, namun saya masih merasa kurang percaya diri untuk menerapkannya di kelas, Pak. Oke, baik, Bu. Berdasarkan apa yang kita bahas tadi, apa saja nih kira-kira langkah yang ingin Ibu lakukan atau Ibu ambil untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah Ibu? Pertama, saya ingin meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah, seperti mengadakan kegiatan membaca bersama setiap minggu dan mengadakan lomba baca buku yang berhadiah menarik. Kedua, saya ingin berkolaborasi, Pak, dengan orang tua siswa untuk mendorong mereka supaya mengajak anak-anaknya membiasakan membaca di rumah gitu. Yang ketiga, saya ingin mengikuti pelatihan lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran dan kemudian mensosialisasikannya kepada rekan-rekan guru saya di sekolah. Oke, bagus sekali, Bu, rencana Ibu itu. Tapi Ibu yakin bisa melakukannya, Bu? Iya, Pak, saya yakin dengan tekad dan kerja keras saya dapat mencapai tujuan ini. Oke, bagus tuh, Bu. Saya yakin Ibu dapat menginspirasi guru-guru lain sekolah Ibu untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah itu tersebut, Bu. Kemudian apa yang Ibu jadikan komitmen dalam sesi coaching ini, Bu? Yang saya jadikan komitmen itu melaksanakan langkah-langkah yang tadi kita bahas, Pak. Yang pertama, yang meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Dan yang ketiga, mengikuti pelatihan tentang integrasi kegiatan membaca dalam pembelajaran. Oke, bagus itu, Bu. Saya akan membantu Ibu memantau perkembangan Ibu dan mendukung kemajuan Ibu dalam mencapai tujuan ini, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai bantuan Bapak. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah sangat membantu saya. Saya berterima kasih kepada Bapak. Oke, sama-sama, Bu. Saya harap sesi coaching ini bermanfaat bagi Ibu. Amin, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita bahas sesi coaching tadi, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi, Pak? Saya merasa bahwa kompetensi mendengarkan aktif saya sudah cukup baik, Bu. Namun saya selalu berusaha untuk fokus pada apa yang coach katakan, memberikan tanda-tanda dengan verbal yang menunjukkan bahwa saya memperhatikannya, Bu, dan mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam, Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian kira-kira, Pak? Saya tadi perhatikan coach itu terlihat nyaman, Bu, dan terbuka saat berbicara dengan saya. Dia juga terlihat lebih mudah untuk fokus pada topik pembicaraan, Bu. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja boleh, Bu. Iya. Saya tadi mengamati saat awal sesi ya, Pak ya. Bapak melakukan paraphrasing dengan baik, Pak. Hal ini membantu Koci untuk merasa didengarkan dan dipahami tentunya, Pak. Ya, terima kasih, Bu, atas penilaiannya. Saya senang dengarnya, Bu. Iya, Pak. Kemudian saya juga mengamati bahwa Bapak menggunakan teknik probing, Pak, untuk menggali lebih dalam apa yang coaching pikirkan dan rasakan gitu.
Hal ini membantu coach untuk lebih memahami diri sendiri Pak dan menentukan solusi untuk masalahnya. Benar tuh Bu, saya memang sengaja menggunakan teknik probing untuk membantu si coach tadi Bu. Namun demikian ya Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu untuk dikembangkan nih Pak, bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat coaching ya Pak, Bapak coach menceritakan tentang tantangannya dalam menumbuhkan minat baca siswa. Saya mengamati bahwa Bapak lebih banyak memberikan saran nih Pak daripada mengajukan pertanyaan. Nah, hal ini bisa membuat si coach merasa tidak dihargai pendapatnya Pak dan kurang termotivasi untuk mencari solusi sendiri Pak. Oh gitu ya Bu ya, saya nggak sadar tadi Bu. Iya. Terima kasih Bu atas masukannya Bu. Iya Pak, sama-sama. Nah, dari diskusi kita ini Pak ya, apa yang sudah terbayang nih Pak di Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak di area ini Pak, meningkatkan itu tadi Pak? Kayaknya saya akan lebih fokus Bu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka Bu kepada coach saya daripada memberikan saran kata Ibu tadi kan. Saya juga akan melatih diri untuk lebih berempati kepada coach Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Baiklah, ini Bapak, saya yakin dengan usaha dan juga latihan Bapak dapat menjadi coach yang semakin handal dan juga dapat mendengarkan dengan aktif Pak gitu. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya, saya sangat terbantu dengan sesi supervisi ini Bu. Sama-sama Bapak, saya senang bisa membantu. Nanti hasil dari pengamatan saya hari ini akan saya catatkan Pak ke dalam form supervisi akademik Pak. Baiklah Bu. Ya, sebagai penutup apa sih Pak kira-kira yang Bapak dapatkan dari proses supervisi kali ini Pak? Saya belajar banyak Bu tadi tentang bagaimana menjadi coach yang lebih efektif dalam mendengarkan aktif Bu. Saya juga mendapatkan banyak masukan dan saran yang berharga dari Ibu. Alhamdulillah, saya senang Pak mendengarnya. Bapak, saya juga berharap nanti Bapak dapat terus belajar dan berkembang sebagai seorang coach Pak ke depannya. Iya, sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak, sampai jumpa lagi.